Selamat sore menjelang petang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang kami hormati PT Kepala Bidang SMP SMA Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Putaya HS, yang insya Allah masuk ke Zoom kita. Yang kami hormati para koordinator urusan baik PDBK maupun kurikulum, para kasih Dikdas dan kasih Dikmen. Mohon izin Pak Salikun dari kasih kelembagaan dan sumber belajar bidang SMP SMA. Selamat datang Bapak, sehat selalu. Dan yang kami hormati sekali lagi para kasih Dikdas Sudin Provinsi DKI Jakarta dan Pulau Seribu, para kasih Dikmen Sudin Pendidikan Wilayah 1 2 Provinsi DKI Jakarta dan Pulau Seribu. Dan tak lupa para subkoordinator Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati juga para pengawas SMP, SMA, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati teman-teman para kepala SMP dan SMA, negeri dan swasta se-Provinsi DKI Jakarta. Tak lupa hadirin pada Zoom meeting hari ini, yaitu Kamis tanggal 3 Februari 2022, tentang rapat koordinasi PTM terbatas Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, yang mohon izin tak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Ibu dan Bapak, para hadirin yang kami hormati, marilah kita panjatkan selalu syukur dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, yang selalu memberikan kita panjang umur, berkah berlimpah rezeki, dan juga tak lupa kita selalu sehat walafiat. Ibu Bapak, para hadirin dapat di dalam rapat koordinasi PTM terbatas Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta hari ini tanggal 3 Februari 2022 yang luar biasa. Pastinya kita harus tetap semangat apapun yang terjadi. Namun marilah kita sama-sama simak bersama acara hari ini, yaitu sekali lagi rapat koordinasi PTM terbatas Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, yang mana mohon izin sebelum acara dimulai, saya akan bacakan urutan acara hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3 pembacaan doa, keempat pengarahan dan penjelasan dari PLT Kepala Bidang SMP SMA Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, kelima tanya jawab, dan yang terakhir keenam adalah penutup. Baik Ibu dan Bapak yang terhormat, para hadirin yang luar biasa, marilah kita buka acara rapat koordinasi PTM terbatas Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta hari ini, hari Kamis tanggal 3 Februari 2022, dengan ucapan basmalah bagi yang beragama Islam. Untuk yang selain Islam dimohon berkenan dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan ucapan basmalah kita bersama dan doa kita bersama, acara hari ini benar-benar diijabah dan diridhoi oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk ke depan kita selalu lebih baik dan lebih baik. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak yang terhormat, malah kita lanjutkan acara berikutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu dimohon Ibu dan Bapak berkenan duduk siap.
Terima kasih hadirin dimohon. Recording in progress. Baik Ibu dan Bapak yang terhormat, peserta rapat koordinasi PTM hari ini, mari kita lanjutkan dengan acara berikutnya adalah doa. Pembacaan doa kali ini akan disampaikan dan dipimpin langsung oleh Bapak Eko Prianto, staf PDBK bidang SMP dan SMA Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu kepada Pak Eko Prianto dengan hormat disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu serta hadirin sekalian, pada kesempatan sore hari ini, bagaimana umumnya, mari sama-sama kita membacakan doa sebelum kita melaksanakan kegiatan pada sore hari ini, dengan harapan tentunya semoga acara ini banyak membawakan manfaat bagi kita semua dan dimudahkan segala urusan yang kita akan lakukan. Berdoa menurut keyakinan dan kita awali dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Al-Hadiniyah wal-Kuliniyatun Salih Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul idza sa'tal sahla. Rabbana atina min ladunka wa rahmah wa hayyi' lana min amrina. Ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali yang Engkau berikan kemudahan. Dan yang susah pun Engkau jadikan mudah apabila Engkau menghendaki. Ya Allah, Tuhan yang kami sembah, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakan bagi kami petunjuk yang lurus dalam segala urusan kami. Berkahilah acara ini ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami dan berikanlah manfaat dari apa yang kami lakukan pada kesempatan sore hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko. Ibu dan Bapak, semoga seluruh doa yang sudah kita aminkan bersama benar-benar diijabah dan diridhai oleh Allah SWT. Dan kita selalu sehat walafiat dan ke depan semua lebih lancar dan lebih baik. Terima kasih. Amin. 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 Ibu, Bapak, para peserta rapat yang luar biasa dan yang selalu sehat walafiat dan selalu dimuliakan oleh Tuhan Allah SWT. Mari kita lanjutkan dengan acara berikutnya adalah pengarahan dan penjelasan dari PLT Kabid SMP SMA. Namun demikian karena Bapak kita sedang berlangsung rapat di kamar sebelah, di ruang sebelah, mohon izin akan dahulukan informasi penting dari koordinator urusan PDPK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu kami mohon Pak Horale, disilakan. Terima kasih Bu Sri. Kedengaran enggak Bu? Sangat jelas Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita yang terhormat Bapak PLT dan SMP SMA, yang terhormat Bapak Ibu, para kasih, Dikdas maupun Dikmen, wilayah 1, wilayah 2, Kabupaten Pulau Seribu, yang terhormat Bapak Ibu pengawas SMP maupun SMA, yang saya hormati Bapak Ibu Ketua MKKS SMP, SMA dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Ibu para kepala sekolah SMP negeri swasta, para kepala sekolah SMA negeri dan swasta. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu menyertai kita. Kita diberikan nikmat sehat pada sore hari ini. Kita bisa kembali bertatap muka secara virtual. Bapak Ibu sekalian, saat ini masa-masa yang mulai gejolak dari
pandemi khususnya Omikron ini. Kita berdua juga buat pimpinan kita yang sedang hari ini terkapar juga, ya, Pak Hermanto juga, dan bahkan beberapa teman juga ada di dinas, sehingga dinas 3 hari lockdown Bapak Ibu. Ya, kita berdoa supaya pimpinan kita, teman-teman kita yang sedang terkapar maupun teman-teman para guru di sekolah, para tenaga pendidikan di sekolah, para anak-anak kita maupun orang tua murid, kita juga berdoa yang terkapar semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kesembuhan Bapak Ibu. Oleh karena itu, tidak wujud kami menyampaikan ke teman-teman semua supaya kita selalu tetap prokes kesehatan dengan ketat Bapak Ibu, khususnya teman-teman yang ada di lapangan. Karena kegiatan ini sebenarnya tadi direncanakan jam 15.30 ya, sekarang sudah jam 16 lewat 20 menit. Tadi sebenarnya kami dengan Ibu Kadis, walaupun dalam keadaan sakit, tetap tadi memimpin Zoom. Kita tadi sudah selesai sebenarnya jam 15.30, Bu Sri ya. Bu Sri juga tadi ada, tapi berkembang lagi ya, karena dalam memfinalisasi surat edaran yang akan dikeluarkan terkait dengan PTM 50% Bapak Ibu. Barangkali semua teman-teman sudah mendapatkan surat dari Kemendikbudristek ya. Itu inti kegiatan kita. Namun untuk menunggu APLT, saya sedikit berbicara tentang persiapan PPDB. Terima kasih buat teman-teman, khususnya kepala sekolah SMP negeri maupun SMA negeri yang sudah selesai membuat peta ya, khususnya prioritas kedua tambahan yang berada di sekitar sekolah. Terima kasih buat kita semuanya. Itu peta awal yang akan kami simulasikan nanti ya. Ini lagi dikelola. Nanti mudah-mudahan nanti hasil simulasinya tentu ini akan bisa menjawab daripada hasil evaluasi, hasil analisis yang kami lakukan, di mana masih ada 80% untuk SMA, sekitar 70% untuk SMP, masih terseleksi secara umur pada prioritas ketiga, teman-teman. Namun demikian, saya belum bisa melakukan sosialisasi karena kami baru tahap pembuatan perbaikan regulasi. Oleh karena teman-teman, kemarin kami sudah mengumpulkan seluruh operator, baik SMP, negeri, swasta, baik MTS, baik misalnya SMA, negeri, dan swasta, baik MA, seluruh operatornya kami kumpulkan untuk kesepakatan tentang daripada nanti sertifikat. Ya. Jadi tapi untuk kali ini kemarin baru dibatas SMP dengan MTS ya, karena nanti itu yang akan ada ke SMP mau menuju ke SMA. Rencananya adalah di mana verifikasi itu akan dilakukan oleh teman-teman di SMP yang masuk SMA ya. Jadi oleh karena itu kami sudah melakukan sosialisasi awal walaupun regulasinya belum keluar, tetapi kita sudah secara paralel mempersiapkan keseluruhan, termasuk hari ini sudah final tentang persiapan kita untuk SMA MH Tamrin, demikian juga SMA Ragunan, itu sudah matang semuanya, tinggal melakukan sosialisasi. Sementara untuk PPDB reguler itu sudah di sekitar di angka 75% sudah selesai teman-teman. Ini berkat kita semuanya. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya akan sedikit men-share dulu, sedikit mengulang apa yang diberikan kemarin. Tidak masalah juga teman-teman di SMA ini juga bisa melihat, karena nanti untuk petugas verifikator itu ada di sekolah masing-masing untuk yang perpindahan orang tua ya, perpindahan orang tua maupun anak guru. Jadi kami akan membagi sehingga tidak terjadi penumpukan seperti tahun lalu ya, yang kita bekerja sampai jam 3 pagi atau jam 4 pagi. Nah, ini kita antisipasi supaya itu tidak terjadi lagi teman-teman sekalian. Jadi sejak dini kita harus mempersiapkan walaupun regulasi belum keluar. Saya izin share Bapak Ibu ya. Sudah kelihatan Bu Sri? Sudah Pak, sudah. Cuman mungkin di slide show Kak, biar lebih besar. Diperbesar ya. Iya, baik. Tata cara pengusulan sertifikat kejuruan akademik dan non-akademik jenjang SMP pada PPDB tahun pelajaran 2022-2023.
Yang pertama, prestasi. Apa itu prestasi? Prestasi dari perlombaan atau kejuaraan merupakan prestasi bakat peserta didik berdasarkan capaian kejuaraan dalam berbagai bidang, terutama kejuaraan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau kementerian lainnya. Jadi di sini bukan hanya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi, tapi termasuk juga lembaga kementerian yang lain, ya, misalnya Menhankam, Polri juga itu termasuk instansi yang kita harus akui, dan lembaga instansi organisasi resmi yang relevan dengan prestasi. Kejuaraan yang diperhitungkan dari satu jenis prestasi dari cabang bidang dari kejuaraan yang diperoleh diutamakan prestasi yang berjenjang. Kejuaraan yang diakui adalah kejuaraan yang diperoleh peserta didik sampai bulan Februari 2022 di cut off, teman-teman. Namun demikian kemarin ada perkembangan juga, ada masukan-masukan yang ini belum final ya. Mudah-mudahan nanti masukan-masukan itu kami akan diskusikan juga ya. Tapi memang untuk sementara waktu kita cut off dulu di bulan Februari tahun 2022 karena memang ini kan siswa kelas 9 ya, yang pasti mereka sudah terfokus dalam persiapan ujian sekolah. Ya, yang berikut tingkat kejuaraan tingkat kabupaten ya, yang diselenggarakan. Izin Pak Orale boleh di slide show Pak, biar lebih jelas. Itu masing-masing laptopnya bisa diperbesar Bu. Gitu. Nanti kalau di slide show dia apa sinyalnya apa enggak? Enggak. Siap. Bisa kok diperbesar di masing-masing laptop masing-masing ya. Siap. Ya, tingkat kota atau kabupaten diselenggarakan oleh instansi di tingkat kabupaten kota yang ditetapkan sebagai agenda pemerintah kabupaten kota atau melibatkan lembaga instansi organisasi resmi yang relevan dengan prestasi. Yang kedua adalah kejuaraan tingkat provinsi diselenggarakan oleh instansi di tingkat provinsi yang ditetapkan sebagai agenda pemerintah provinsi atau melibatkan lembaga instansi organisasi resmi yang relevan dengan prestasi. Sedangkan tingkat nasional diselenggarakan oleh kementerian, lembaga, pemerintah, non-kementerian yang ditetapkan sebagai agenda nasional. Sedangkan internasional yang diakui oleh kementerian, lembaga, pemerintah, non-kementerian yang ditetapkan sebagai agenda internasional atau melibatkan lembaga instansi organisasi resmi yang relevan dengan prestasi. Yang mana saja yang termasuk akademik, ya, yang akan kita lihat Bapak Ibu. Di perlombaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tingkat internasional diantaranya ada ISO, International Junior Science Olympiad, International Mathematics Olympic, International Physics Olympic, International Chemistry Olympic, International Olympic Information, International Biology Olympic, International Science Olympic, International Geography Olympic, dan lain-lain Bapak Ibu. Ini sebagai contoh saja, beberapa contoh yang kami sampaikan ke teman-teman ya. Kemudian perlombaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tingkat nasional diantaranya yang pertama adalah kompetensi KSN, kompetensi kemudian siswa Indonesia KOPSI ya. Beberapa contoh nih Bapak Ibu. Namun beberapa lagi ada, ini acuan saja buat untuk teman-teman di sekolah, tim input maupun tim verifikator untuk ada kesepakatan bersama ya. Ya, sedangkan non-akademik yaitu yang pertama adalah kompetensi olahraga, KOSN, ya, FLS2N, GSI, LCPNN, ya, kita harus belajar. Ini ada kuis Ki Hajar Dewantara, ya, lomba motivasi belajar, ya, kemudian ada lomba keregionalisasi nasional, lomba cipta lagu, kemudian melukis dan membatik, ya. Ini beberapa juga contoh yang dicoba untuk membuat. Kemudian perlombaan yang diselenggarakan di luar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, misalnya dari KONI, Dispora, atau induk organisasi, misalnya olahraga. Ya, berarti kan cabang olahraga kan cukup banyak. Kita tidak membuat satu persatu di sini. Tapi itulah yang diakui adalah olahraganya, ada seni dan budaya, ada keagamaan, misalnya Loketa yang diselenggarakan oleh Kemenak, ya, ataupun Kakanwil di provinsi, ataupun di tengah kota. Kemudian ada sains dan teknologi,
Kemudian ada pramuka Bapak Ibu, ini yang sering terjadi kesalahannya. Ada pramuka LT3 itu adalah sebenarnya tingkat kota, kemudian ada LT4 itu adalah tingkat provinsi, LT5 adalah nasional. Karena kemarin ada yang memverifikasi yang LT2 juga diakui, itu sebenarnya tingkat kecamatan. LT1 itu tingkat sekolah Bapak Ibu. Jadi ini ada pemahaman pramuka yang diakui itu dimulai dari LT3, LT4 dan LT5 Bapak Ibu. Kemudian juara bidang lainnya kejuaraan akademik dan non-akademik yang diselenggarakan oleh lembaga instansi organisasi resmi yang relevan dengan prestasi. Yang berikut adalah legalisasi sertifikat kejuaraan Bapak Ibu. Ya. Jadi manakah sertifikat yang akan diakui? Ya. Sertifikat penghargaan kejuaraan dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut. Kejuaraan dari Kementerian tingkat kabupaten kota, pengesahan oleh suku dinas pendidikan setempat, tingkat provinsi nasional dan atau internasional disahkan oleh dinas pendidikan provinsi sesuai ketentuan. Yang kedua, kejuaraan dalam bidang olahraga, legalisasi dilakukan oleh organisasi cabang olahraga atau KONI tingkat kabupaten, kota, provinsi sesuai tingkat kejuaraan. Yang ketiga, kejuaraan bidang lainnya, dilegalisir dilakukan oleh panitia penyelenggara atau lembaga yang relevan dan terlibat dalam kejuaraan tersebut. Tugas satuan pendidikan ini yang sangat utama Bapak Ibu ya. Satuan pendidikan melakukan proses verifikasi piagam sertifikat sesuai ketentuan sebelum diajukan ke dalam sistem Sidanira. Oleh karena itu khususnya pada kesempatan ini teman-teman sekalian, saya mohon kepada kepala sekolah SMP negeri dan swasta sudah boleh membuat tim ya, namanya tim pengumpul ya, tim Sidanira yang tugasnya pertama mengumpulkan nilai, mengumpulkan sertifikat, mengumpulkan SK keorganisasian. Jadi ada 3 yang akan dikumpulkan itu ya. Pertama adalah nilai semester 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada beberapa bidang studi ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, matematik ya. Tolong teman-teman seluruh kepala sekolah sudah segera akan membentuk tim ini yang tugasnya pertama adalah mengumpulkan ya, mengumpulkan. Yang kedua setelah dikumpulkan itu melakukan verifikasi. Jadi verifikasi awalnya itu tidak dalam sistem tapi di luar gitu. Jadi misalnya anak-anak yang kelas 9 setelah mengumpulkan itu diperiksa dulu. Contoh misalnya si Arman mengumpulkan 3 sertifikat, maka teman-teman memilih sertifikat itu mana yang tertinggi ya, mana yang tertinggi. Jadi kalau ada tingkat internasional, ada tingkat nasional, provinsi, maka yang diinput dalam sistem itulah tingkat internasionalnya. Demikian juga nanti keorganisasian, kalau ada OSIS, ada misalnya eskul, maka yang diinput adalah OSIS-nya. Jadi bukan dua-duanya, kita ambil yang tertinggi. Itu Bapak Ibu. Jadi verifikasi awal itu dari sekolah ya. Jadi sekolah lah yang sudah mengatakan itu sudah terverifikasi, sudah diakui Bapak Ibu. Kemudian setelah dilakukan verifikasi dari ketiga tadi nilai, sertifikat dan SK organisasi itu, maka diharapkan dilakukan penginputan pada Sidanira. Setelah diinput maka ada namanya masa sangga ya, masa sangga. Setelah diinput maka kepala sekolah juga akan membuat surat edaran kepada orang tua murid supaya orang tua melakukan penyanggahan di sistem ya, di sistem. Yang kedua adalah lengkap dengan surat pernyataan ya, lengkap dengan surat pernyataan. Kalau teman-teman di SMA itu udah pasti tahu ya, karena kalau kita melakukan verifikasi nilai untuk masuk senam PTN, tentu kita melakukan verifikasi pihak sekolah, kemudian anak, peserta didik dan orang tua. Jadi teman-teman di SMP ini itu juga dilakukan. Setelah ada masa sangga, kemudian nanti ada surat pernyataan dari orang tua bahwasannya nilai Sidanira, nilai dalam Sidanira, sertifikat dalam Sidanira maupun SK keorganisasian dalam Sidanira sudah terinput dengan benar ya. Pakai materai teman-teman itu dikumpulkan oleh setiap satuan pendidikan. Jadi inilah kerjasama yang baik Bapak Ibu, walaupun regulasinya belum, tetapi ini kita harapkan di bulan Februari ini sudah run ya teman-teman, jadi sudah selesai kegiatan Sidanira, karena kita berencana ini nanti akan real time ya. Jadi seketika
nanti anak udah mengapakan, maka nilainya udah kelihatan gitu ya, di sistem itu. Karena real time. Kalau kemarin kan adanya travelnya di hari pertama, itu imigrasi namanya. Imigrasi datanya dari Sidanira ke sistem Telkom. Kalau sekarang diharapkan itu adalah langsung real time dari Sidanira, langsung dari real time dari Dukcapil. Jadi seketika di-input, seketika udah kelihatan. Itu yang akan kita lakukan Bapak Ibu. Oleh karena itu, besar harapan kami untuk kita semuanya bekerja sama, ya, bekerja sama. Demikian juga teman-teman nanti yang di SMA untuk melakukan verifikasi nanti kalau untuk perpindahan orang tua maupun anak guru, ya, yang nanti akan dilakukan simulasi oleh tim pusat Tikom terhadap operator, sehingga diharapkan nanti seluruh stakeholder, teman-teman kepala sekolah, teman-teman guru, teman-teman panitia, teman-teman operator, semuanya bisa melihat proses perhitungan yang ada di sistem jalur prestasi ini. Nah, kalau kemarin kan hampir banyak teman-teman yang tidak tahu, tapi kita sekarang kita sudah bergegas mempersiapkan supaya seluruh stakeholder di sekolah itu tahu juga tentang melakukan sosialisasi terhadap orang tua, bahkan melakukan simulasi bagaimanakah proses penghitungan angka-angka dalam persentil itu. Ya, teman-teman, sepertinya arahnya ke persentil. Seperti dari pemerintah pusat tidak terjadi perubahan, ya, sudah keluar suratnya, ya, surat dari kementerian bahwasanya PPDB tahun 2022-2023 itu tetap menggunakan Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Demikian juga Dinas Pendidikan tidak terlalu banyak, ya, tapi ada perubahan-perubahan teman-teman yang belum bisa saya sampaikan. Ini Bapak Ibu yang saya harap besok mudah-mudahan seluruh kepala sekolah SMP negeri dan swasta sudah membuat surat tugas tentang panitia Sidanira, ya, yang tugasnya tadi mengumpulkan nilai, mengumpulkan sertifikat, mengumpulkan SK organisasi, ya, SK organisasi. Kemudian nanti dilakukan verifikasi awal di luar, kemudian nanti setelah diverifikasi baru diinput. Jadi jangan setiap anak dikumpulkan, ini baru langsung diinput, diverifikasi dulu, ya, disortir dulu Bapak Ibu. Jadi inilah kira-kira Bapak Ibu yang boleh kami sampaikan di dalam persiapan jalur prestasi Bapak Ibu. Jalur prestasi yang tetap masih dibagi dalam dua hal. Yang pertama non-akademik maupun akademik. Itu Bapak Ibu, jadi sekali lagi sampai sekarang regulasi belum, jadi ini baru persiapan untuk jalur prestasi. Mohon kerjasamanya teman-teman, khususnya kepala sekolah SMP negeri maupun swasta. Demikian Bapak Ibu yang boleh saya sampaikan, karena Pak PLT juga sudah hadir. Kita Bu Sri lanjut ke acara berikut. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Horali, informasi yang sangat penting untuk kita semuanya. Mengulang yang kemarin para operator sudah Zoom meeting kemarin, dan hari ini diulang kembali oleh Pak Horali. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi lebih paham. Terima kasih sekali lagi Pak Horali. Ibu dan Bapak yang saya hormati, alhamdulillah sudah hadir Bapak kita, Pak Putoyo HS, selaku PLT bidang SMP SMA, Kepala Bidang SMP SMA Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, yang alhamdulillah selalu sehat walafiat, dan kita selalu doakan Bapak kita dan Ibu kita, Ibu Kadis, seluruhnya, seluruh pejabat dinas maupun sudin dan semua yang terkait selalu sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu Ibu dan Bapak, marilah kita simak bersama arahan sekaligus informasi yang sangat penting yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Bidang PLT Bapak Putoyo HS. Untuk itu dengan hormat kepada Pak Putoyo disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Horali, Pak Sadikum, Pak Hermanto. Yang saya hormati para kepala sekolah SMP, SMA, negeri dan swasta, Bapak Ibu pengawas, ya, Bapak Ibu para kasih Dikdas dan Dikmen yang kemungkinan ikut bersama-sama hadir dengan kita semua.
Tentu pertama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkenannya pada sore hari ini kita bisa bersama-sama untuk menyiapkan diri kita masing-masing, sekolah kita masing-masing untuk melaksanakan surat edaran Menristek ya. Nomor 2 tahun 2022, di mana di dalamnya ada diskresi terhadap pelaksanaan PTM terbatas 100% di level 2. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ada surat edaran Mendikbudristek ya, Mendikbudristek nomor 2 tahun 2022 yang menyebutkan tentang diskresi pelaksanaan keputusan bersama 4 menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi. Bapak Ibu sekalian, dari SKB 4 menteri itu kita berada di level A, di kategori A. Ya, kategori A itu adalah 100% dengan 5 hari dan 6 jam pelajaran. Kemudian karena peningkatan kasus kita berada di level 2. Di level 2 itu kita juga masih berada di kategori A sehingga bisa melaksanakan seluruhnya. Namun akibat dari peningkatan temuan-temuan yang terjadi, Mendikbudristek mengeluarkan SE ya, yang mendiskresi pelaksanaan PTM terbatas 100% pada level 2 boleh masuk kepada 50% kapasitas ruang kelas. Sehingga Bapak Ibu sekalian, seperti yang bahwa teman-teman harus sudah mempersiapkan diri untuk pembelajaran di level 3, maksudnya level kategori D, di mana kita akan melaksanakan 50% ya. Tentu teman-teman tidak kaget. Jadi ini bukan keputusan yang terburu-buru. Sebelumnya saya beberapa kali sudah menyampaikan untuk teman-teman siap-siap. Tentunya dari teman-teman sudah mempersiapkan siapa yang akan masuk kelas ini dan gilirannya seperti apa. Nah, oleh karenanya pada saat ini sebetulnya tinggal peluit saja dibunyikan bahwa mulai besok tanggal 4 ya, tanggal 4 Februari kita sudah melaksanakan pembelajaran dengan 50%. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan share yang bisa kita lakukan pada saat besoknya. Nah, diskresi pelaksanaan keputusan bersama 4 menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Menindaklanjuti surat edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 2 tahun 2022 tentang diskresi pelaksanaan keputusan bersama 4 menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID virus ya. Saya minta perhatian saudara hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran tatap muka PTM terbatas dapat dilaksanakan dengan jumlah peserta didik 50% dari kapasitas ruang kelas. Bapak Ibu sekalian, mohon ini dicermati betul. Paling utama adalah sesuai dengan protokol kesehatan, yaitu 50%. Kalau seandainya 50% pun belum memenuhi protokol jarak, ya tentu boleh dikurangi lagi, gitu ya. Jadi kapasitas adalah 50% dari ruang kelas pada satuan pendidikan yang berada di daerah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 2 dilaksanakan sebagai berikut. Jadi kita sudah 50% ini, tapi kita coba jelaskan lagi bahwa pembelajaran dilakukan setiap hari bergantian. Yang dimaksud dengan setiap hari bergantian adalah jangan setiap hari bergantian itu hari ini kelas 10 nomor urut 1 sampai 20 misalnya, besok kelas 10 nomor urut 21 sampai 40. Tidak seperti itu. Kalau seperti itu nanti moving-nya
movingnya akan kelihatan sama runyemnya gitu ya. Tapi saya sarankan untuk bidang SMP SMA kita ambil separuh di minggu ini, separuh di minggu berikutnya. Jadi pada saat minggu ini anak-anak ada separuh belajar di rumah, separuh belajar di sekolah. Jadi yang datang ke sekolah ya minggu ini ada 50%, yang lain belajar di rumah dengan blended learning. Nah, yang mulai minggu berikutnya, yang satu melaksanakan di PTM di sekolah dan yang 50% belajar di rumah. Saya mengambil kebijakan seperti itu untuk di SMP dan di SMA. Mohon bisa dilaksanakan dan itu tentunya akan tidak terlalu merepotkan kepada orang tua dalam hal mengatur bagaimana mengantar, bagaimana sehingga bisa dipastikan dalam 1 minggu anaknya di rumah, kemudian 1 minggu berikutnya anaknya pergi ke sekolah, gitu ya. Kemudian lama belajar paling banyak 4 jam mata pelajaran per hari. Materi pembelajaran yang diberikan meliputi materi esensial yang dipilih melalui satuan pendidikan dan pembelajaran dilakukan melalui blended learning atau pembelajaran campuran. Ya, Bapak Ibu. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler di dalam dan kegiatan ekstrakurikuler olahraga di dalam dan di luar ruangan sesuai dengan pengaturan pembelajaran di ruang kelas dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Kemudian kegiatan upacara dilakukan secara terbatas dengan penerapan protokol kesehatan sangat ketat. Ya, kemudian kegiatan praktek kerja lapangan, ini untuk SMK ya, jadi kita tidak. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, pelaksanaan PTM terbatas di satuan pendidikan yang berada di daerah PPKM level 1, level 3, dan level 4 tetap mengikuti ketentuan dalam keputusan bersama 4 menteri. Nah ini maksudnya Bapak Ibu, memang diskresi ini hanya mengatur di level 2. Pada saat level 1, 3, dan 4 kita kembali lagi ke SKB 4 menteri. Kemudian penghentian sementara PTM terbatas pada satuan pendidikan tetap mengikuti ketentuan dalam keputusan bersama 4 menteri. Sesuai dengan yang kita buat kemarin, kalau ada penghentian, dihentikan, koordinasi dengan puskesmas, tracing, dan seterusnya, ini tetap seperti itu. Kemudian yang keempat, orang tua wali peserta didik diberikan pilihan untuk mengizinkan anaknya mengikuti PTM terbatas atau pembelajaran jarak jauh. Artinya, orang tua yang belum mengizinkan anaknya ikut PTM, ya ikut PJJ. Ya, dan PJJ-nya kan bisa dilaksanakan, diikutkan dalam kegiatan blended. Ya. Jadi di sini sebetulnya malah tidak terjadi sesuatu ya. Tidak terjadi ketinggalan pembelajaran karena yang di rumah dilakukan adalah dengan cara blended tadi. Kemudian melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan terhadap penyelenggaraan PTM terbatas, terutama dalam hal. Jadi Bapak Ibu sekalian, kepala sekolah, pengawas, kepala seksi, kasatlak, kasudin, ya, kepala bidang, ya, harus memastikan penerapan protokol kesehatan secara ketat di satuan pendidikan. Jadi kami juga ikut memantau, Bapak Ibu memantau juga pelaksanaan survei pelaku kepatuhan terhadap protokol kesehatan dan surveillance epidemiologis di satuan pendidikan. Nah ini boleh dilakukan oleh teman-teman di sekolah bagaimana pendapat anak-anak terhadap pelayanan yang ada di sekolah. Silakan buat surveillance sendiri. Kemudian percepatan vaksin COVID bagi pendidik, tenaga pendidikan, dan peserta didik. Selanjutnya, memastikan penghentian sementara PTM terbatas berdasarkan hasil survei epidemiologi sesuai ketentuan dalam keputusan 4 menteri. Artinya, pada saat kita menghentikan PTM itu karena ada rekomendasi dari puskesmas bahwa kita bisa menghentikan sementara PTM ini.
sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Kemudian, Kepala Satuan Pendidikan dan pendidik tetap membuka jalur komunikasi 2 arah dengan orang tua peserta didik untuk proses pembelajaran di rumah dan refleksi atas pelaksanaannya agar kemitraan yang terjadi dapat terus dikembangkan menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, orang tua, peserta didik, dan pembelajaran. Artinya Bapak Ibu, kepala sekolah harus menjalin komunikasi, membuka jalur komunikasi, artinya komunikasi yang harmonis dengan orang tua, sehingga bisa mengatasi hal-hal yang terjadi, kendala-kendala apa sih sebetulnya yang dialami, sehingga kita tetap memberikan pembelajaran kepada anak-anak. Dan yang terakhir yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan adalah para kepala bidang, kepala suku dinas, kepala satuan pelaksana kecamatan, pengawas, pemilik, memastikan monitoring, evaluasi, dan pendampingan penyelenggaraan PTM terbatas berjalan dengan efektif. Jadi ini adalah bagian di mana semua jajaran bertugas untuk melakukan monitoring, melakukan evaluasi, dan melakukan pendampingan. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menegaskan informasi apa yang saya sampaikan ini menjadi bagian yang Bapak Ibu kepala sekolah harus sampaikan kepada para wakil dan stafnya. Kalimat-kalimat yang saya berikan ini sampai kepada para staf dan wakil dengan informasi yang sama. Ya. Kemudian tentunya harus nyampe ke para wali kelas dengan informasi juga yang sama. Kemudian harus sampai juga kepada para guru dengan informasi yang sama. Dan tentunya akan sampai kepada orang tua dengan informasi yang sama, bahwa di sini jalinan komunikasi dengan orang tua mohon dijalin dengan sangat terbuka dan bagus, sehingga kita bisa tahu masalahnya apa dan kita membuat solusi apa. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya memohon kepada seluruhnya kepala SMP, SMA negeri dan swasta, selepas dari pertemuan ini segera melakukan koordinasi dengan para staf dan wakilnya, kemudian wali kelas, guru, dan juga tentunya kepada orang tua. Mulai besok, bahwa sekolah-sekolah yang melaksanakan PTM, yang tidak ada kasus positif, yang tidak sedang ditutup, melaksanakan pembelajaran tatap muka ini dengan kapasitas 50%. Nah, yang 50%-nya diberikan secara daring. Kapan itu diberikan? Seperti pada saat kita melakukan PJJ. Ya, pada saat PJJ kan semuanya dilakukan secara daring. Jadi, Bapak Ibu bisa melaksanakan 50% di kelas, kemudian langsung diberikan Zoom, dan Zoom itu dinikmati oleh anak-anak juga yang ada di rumah, yang jumlahnya juga 50%. Bapak Ibu sekalian, itu yang ingin kita sampaikan, dan tolong Bapak Ibu sebagai ujung tombak pelayanan pendidikan untuk menyampaikan ini kepada jajarannya agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya, Bapak Ibu sekalian, intinya adalah bahwa di dalam pembelajaran kita yang akan kita laksanakan mulai besok adalah 50%. Protokol kesehatan tolong betul-betul dijaga, kemudian komunikasi dengan orang tua dijalin dengan baik, jangan ada kalimat-kalimat yang sifatnya mungkin yang bahasanya mungkin agak kaku dan sebagainya, sehingga Bapak Ibu bisa memberikan pelayanan itu sesuai. Kemudian mungkin ada pertanyaan bagaimana dengan ujian praktek, bagaimana dengan ujian sekolah, ya.
Bapak Ibu siapkan saja semuanya secara daring. Saya sampaikan untuk SMP dan SMA, siapkan saja ujian praktek, ujian sekolah dilakukan secara daring. Pada saatnya akan dilakukan secara luring, kita bisa siap. Tapi pada saat kita menyiapkan luring, pada saat dilaksanakan daring, kita belum tentu bisa siap. Oleh karenanya, saya sampaikan untuk persiapan ujian praktek, persiapan ujian sekolah, Bapak Ibu siapkan dengan cara daring. Bapak Ibu sekalian, apa saja yang bisa yang tidak diperbolehkan masih tetap ya, kantin masih boleh dibuka ya. Semua protokol kesehatan tetap harus dijalankan, 50% harus dijalankan ya Bapak Ibu, jangan ke 100%. Jadi pastikan bahwa besok yang masuk adalah 50% dan yang 50% ada di rumah. Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf tadi menunggu agak lama karena memang beruntun kegiatan-kegiatan yang harus diselesaikan, termasuk juga bagaimana kita menyiapkan langkah-langkah yang harus disampaikan oleh para kepala bidang kepada sekolah-sekolah. Saat ini pada jam yang sama SMA, SMP, SMK, SD melakukan sosialisasi yang sama. Dan mungkin nanti malam para sudin akan memperkuat. Ya, nanti malam para sudin mungkin akan memperkuat di wilayahnya masing-masing. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya rasa pertanyaan-pertanyaan tidak perlu ada dulu ya. Jadi pastikan bahwa kita besok adalah 50% ya. Kita besok 50% di sekolah, 50% di rumah muridnya ya. Kemudian jam belajarnya hanya 4 jam. Itu yang harus disampaikan besok sehingga teman-teman dari sekarang pukul 17.00 berkoordinasi dengan para guru, berkoordinasi dengan orang tua murid dan menyampaikan informasi berkaitan dengan 50% yang masuk. Tentunya harus membagi-bagi anak-anak menjadi beberapa sesi yang beberapa, siapa yang masuk di sesi besok, siapa yang masuk di sesi berikutnya. Tentunya ini adalah kerja dari para wali kelas dan ini tentu harus segera dipersiapkan. Oleh karenanya saya rasa langsung bisa dilaksanakan ya. File ini nanti akan saya sampaikan kepada teman-teman untuk disampaikan kepada jajarannya ya. Pelaksanaan mana nih? Inilah ya. Oke. Ini nanti teman-teman saya kirimkan ke teman-teman melalui para kepala seksi untuk kita bisa menyiapkan sekolah kita sesuai dengan SE Menristek Dikti. Ya. Sebentar. Oke. SE Mendik Good Ristek nomor 2 tahun. Ini tentunya teman-teman tadi sudah saya share ke Pak Orale, Pak Salikun ya berkait dengan Menristek ini dan nanti tentunya teman-teman bisa perdalam untuk pelaksanaannya berikutnya. Demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Pak Butoyo, izin Pak,
dipertegas dulu Pak, 50% ini kita apakah kembali seperti dulu selang-seling atau tiap hari Pak? Itu ada pertanyaan di chatting Baik, Pak. baik. Ini yang perlu saya sampaikan. Tadi saya sebutkan bahwa di sini dilaksanakan setiap hari secara bergantian. Itu maksudnya di SMP SMA, sebagai contoh misalnya kelas 10 absensi nomor 1 sampai 18 masuk di minggu pertama, kelas 10 nomor absen 19 sampai 36 masuk di minggu kedua. Jadi masuknya kelas 10 nomor absen 1 sampai 18 itu 5 hari masuk berturut-turut, ya. Kemudian dilibur, kemudian Senin berikutnya kelas 10 dengan nomor absen 19 sampai 36 minggu berikutnya. Sehingga yang minggu yang ini, yang kemarin sudah masuk, akan libur dan yang bergantian. Sehingga setiap minggu masuknya. Setiap 2 minggu sekali. Begitu. Ya, itu yang disebut dengan setiap hari secara bergantian. Jadi tetap masuk Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Yang masuk kelas 10, 11, 12. Semuanya masuk. Jadi hari Senin kelas 10, 11, 12 masuk. Hari Selasa 10, 11, 12 masuk. Hari Rabu kelas 10, 11, 12 masuk. Dan seterusnya. SMP juga demikian, kelas 7, 8, 9 masuk setiap hari. Dengan kapasitas 50%. Oleh karenanya teman-teman siapkan link Zoom yang bisa memfasilitasi sejumlah kelas yang Bapak Ibu punyai. Seperti itu ya teman-teman untuk di SMP dan SMA pelaksanaannya. Satu lagi Pak, untuk penjelasan kepada teman-teman kepala sekolah dalam penyampaian ke orang tua, itu ada pilihan kepada siswa maupun orang tua, apakah anaknya ikut PJJ atau luring gitu Pak, supaya sama Pak bahasanya Pak. Ya, jadi ini ada di poin 4. Iya Pak. Orang tua peserta didik diberi pilihan untuk mengizinkan anaknya mengikuti PTM terbatas atau pembelajaran jarak jauh. Jadi, di sini sebetulnya sangat terbuka orang tua untuk memilih anak saya pakai PJJ aja selama ini. Gak apa-apa, berarti yang diizinkan kan cuma berapa? 50% diizinkan, berarti yang 50% ini jalan terus, bukan tidak, misalnya dalam satu kelas, 50% diizinkan, 50% tidak diizinkan, misalnya. Maka yang 50% masuk terus sepanjang hari, sepanjang bulan, ya, sepanjang minggu berikutnya juga masuk terus, karena yang 50%-nya mintanya PJJ, gitu. Begitu, ya. Gimana? Paham? Insya Allah bisa dipahami ya. Baik. Lanjut, ada lagi? Ya. Mohon izin Bapak, ini langsung sesi tanya jawab saja ya Pak ya? Ya, Baik. Mohon izin Bapak, ini langsung saja Pak Lase, dari tadi sudah raise hand. Ya, silakan. Pak Lase. Silakan Pak Lase. Pak Lase, di-unmute dulu, boleh? Host, mohon izin host, Pak Lase, mungkin bisa diizinkan untuk unmute. Ya, sudah. Ya, baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Terima kasih Bapak untuk penjelasan hari ini yang saya Pak Lase, Kepala SMP Rahmani, Kecamatan Taman Sari. Bapak, pertama kami sampaikan mengingat situasi saat ini yang memang sedang naik, kami usulkan dari pihak pendidikan, dinas pendidikan, kalau boleh serentak saja Bapak dikasih kebijakan PJJ 100%. Sehingga kami kepala sekolah tidak menjadi bingung di lapangan Bapak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini 50% Pak, kalau di negeri, teman-teman negeri mungkin karena gurunya banyak. Tapi contoh misalnya,
kalau kami hanya satu kelas per level. Ya, satu kelas per level. Kelas 7 kami SMP, kelas 7 misalnya hanya 20 orang, kelas 8 20 orang, kelas 9 20 orang. Itu berarti 50%-nya hanya 10 orang begitu Pak ya untuk minggu ini. Ganti-gantian begitu. Itu agak kami bingung ini cara 50% ini Pak. Ini kalau memang muridnya banyak, kalau ada paralel 5 atau 7 mungkin, tapi kalau hanya satu kelas bagaimana kebijakannya Pak? Yang berikutnya Pak, yang 4 jam pelajaran ini maksudnya apa Pak? Apakah 4 kalau di SMP 4 kali 40 menit atau 4 kali 60 menit Pak? Mohon penjelasan. Ya. Lanjut ya, langsung ya. Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih Pak. Baik, makasih Pak izin. Jadi kita diberi oleh Kementerian diskresi terhadap sebetulnya DKI Jakarta itu kategorinya masih kategori A. Artinya kategori A kita masih 100%. Berkait dengan tingkat vaksinasi, tingkat penyebaran dan sebagainya sudah dipertimbangkan sehingga kita diberi diskresi. Diberi diskresinya adalah dengan 50% Pak. Oke. Kemudian bagaimana dengan sekolah yang sekiranya kelasnya kecil, apakah kemudian muridnya misalnya 12, kemudian dipakai 50%, Bapak, intinya kita adalah sekolah bisa menjamin protokol kesehatannya. Protokol kesehatan itu jarak di kelas bagaimana Pak? Jaraknya minimal 1,5 meter. Nah, kalau itu bisa dicukupi, nanti Bapak bisa langsung konsultasi dengan kami tekniknya seperti apa. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan 4 jam, itu adalah 4 kali 40 menit atau 4 kali 45 menit untuk SMA. Demikian. Lanjut, Bu Ririn. Ya. Silakan Bu Ririn, di-unmute. Ya, silakan Bu Ririn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Putoyo, tadi Bapak pengaturan 50% itu adalah nomor separuh masuk, separuh PJJ begitu ya. Ya. Nah, ini menjadi kendala buat para teman-teman guru ya. Karena mereka harus mengajar ya PTM juga di kelas. Di saat yang bersamaan mereka juga harus PJJ, memandu anak-anak melalui PJJ begitu ya. Itu menjadi keribetan juga buat teman-teman. Boleh tidak pengaturannya seperti ini? Kelas SMP ya, kelas 9A misalnya. PTM seluruhnya tetapi dilaksanakan di 2 kelas gitu ya. Jadi di separuh 2 kelas, kemudian kelas yang 9B-nya itu PJJ semua di rumah gitu. Boleh tidak pengaturannya seperti itu? Karena selama ini itu yang menjadi kendala buat teman-teman. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ririn. Selain kita juga pada saat pembelajaran sebelumnya dengan kapasitas 50%, ya kemarin kita sudah menyampaikan bahwa ini adalah sifatnya blended learning. Ya, blended learning itu separuh di rumah, separuh di sekolah. Kenapa hal ini tetap juga kita mengambil langkah itu? Sebetulnya selama ini dengan tuntutan, dengan persiapan teman-teman ini sekarang sudah IT-nya sudah cukup mahir akhirnya. Dan tentunya ini jangan kembali kemudian teman-teman menjadi kurang semangat lagi mengembangkan dirinya. Oleh karenanya tetap dilakukan 50% di sekolah, 50% di rumah. Kemudian teman-teman semua, kalau kayak gitu yang di rumah kurang diperhatikan. Itu adalah dampak dari blended learning. Jadi Bapak Ibu nanti toh itu akan berganti di minggu berikutnya gantian. Gitu ya. Nah, yang paling utama memang teman-teman menyiapkan perangkat untuk bisa melakukan secara blended learning. Baik, itu Pak Toto sekarang. Ya.
Pak Tato, silakan Pak Tato. Baik, terima kasih. Selamat sore Pak Putoyo. Pak, pada aturan ini disebutkan bahwa orang tua boleh memilih Ya. PJJ ataupun PTM. Ya. Seandainya orang tua memilih PJJ, ya, artinya tidak mengizinkan anaknya untuk ikut PTM, ya, apakah ada persyaratannya, ya, atau mungkin bebas ya? Orang tua diberi kebebasan sebebas-bebasnya, artinya ya sebenarnya nggak ada alasan yang mengkhawatirkan anaknya untuk tidak ikut PTM. Ya, seperti itu Pak. Ditangkap pertanyaannya. Jadi nomor 4, wali murid peserta didik diberikan pilihan untuk mengizinkan anaknya mengikuti PTM terbatas atau pembelajaran jarak jauh. Jadi di sini pertimbangannya tidak hanya komorbid, tidak hanya situasi kondisi. Jadi di sini adalah pilihan yang diberikan kepada orang tua apakah dia mau mengikuti PTM terbatas atau pembelajaran jarak jauh. Berkait dengan, jadi Bapak Ibu tolong sampaikan kepada orang tua bahwa pembelajaran jarak jauh sebagus apapun apa yang dilaksanakan tidak seperti pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka itu lebih mengena, lebih memberikan contoh, lebih semuanya lebih di situ. Dan pembelajaran jarak jauh ini akan dia akan ketinggalan informasi, akan agak perhatiannya juga kurang. Nah, ini yang harus disampaikan, sehingga sangat penting saat ini adalah anak-anak kita itu melakukan PTM sebenarnya untuk menggantikan pengalaman belajar mereka. Ada yang beberapa kurang lebih 2 tahun mereka nggak sekolah, tapi dia kok bisa naik, gitu. Bisa kelas 1 ke kelas 2, kayaknya nggak ada pengalaman sama sekali. Apa peningkatan yang dilakukan? Nggak ada gitu, seolah-olah begitu. Bukan nggak ada sebetulnya, tapi pencapaian yang dicapai tidak seperti yang pencapaian yang dilakukan. Pak Parsono dari 281. Silakan Pak Rizal.